apa kabar? Jumpa lagi di Cinema Channel Project. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Knowing. Film ini merupakan film thriller fiksi ilmiah yang dirilis pada bulan Maret di tahun 2009 di Amerika Serikat, yang disutradarai oleh Alec Proyas serta disusun dan ditulis bersama Ryan Douglas Pearson, Juliet Snowden, dan Styles White. Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage sebagai John Costler, Chandler Canterbury sebagai Caleb Costler, Rose Byrne sebagai Diana Wayland. Di awal cerita di tahun 1959 ditunjukkan kalau ada seorang anak SD yang sering mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Namanya Lucinda Embry, diperankan oleh Lara Robinson. Bisikan-bisikan itu hanya didengar olehnya sendiri, dan kawan-kawannya menganggapnya aneh karena dia selalu menuliskan sejumlah besar angka-angka yang tampaknya tidak berarti. Dia juga cenderung pendiam dan tidak punya teman. Waktu itu adalah acara pembukaan untuk sekolah mereka. Untuk merayakannya, para murid menanam sejenis kapsul waktu di halaman sekolah. Murid-murid angkatan pertama itu dipersilahkan menggambar apapun yang mereka perkirakan akan terjadi dalam kurun waktu 50 tahun ke depan, lalu kemudian memasukkannya ke dalam kapsul waktu tersebut, di mana anak-anak yang bersekolah di sana 50 tahun kemudian yang akan membuka kembali kapsul waktu itu dan bisa membaca atau melihat gambar apapun yang mereka tuliskan di sana. Semua anak bergembira dan menggambarkan bermacam-macam benda dalam surat yang akan mereka masukkan ke dalam kapsul waktu. Kecuali Lucinda, dengan tangan gemetar ia memenuhi kertasnya dengan barisan angka-angka yang tidak dapat dimengerti. Bahkan setelah teman-temannya selesai, Lucinda masih tetap berkutat menuliskan angka-angka ini di kertasnya. Sampai-sampai gurunya yang bernama Miss Taylor, yang diperankan oleh Daniel Carter, harus menarik paksa kertas itu dari tangannya. Pada waktu acara pembukaan sekolah sekaligus penanaman kapsul waktu, Lucinda tampak hadir, namun dia berdiri menjauh dari teman-temannya yang duduk dengan rapi. Setelah itu ia menghilang, sampai acara usai ia belum juga nampak. Guru dan dibantu satpam sekolah kemudian mencarinya. Kemudian ia ditemukan bersembunyi dalam lemari. Tangannya berdarah karena dia menggunakan kukunya untuk menuliskan angka-angka di dinding pintu tersebut. Itulah cuplikan video dari sebuah film yang akan kita rangkum pada kali ini. Sebelum membahas lebih panjang lagi, kita intro terlebih dahulu. Intro, silahkan. Scene berpindah ke 50 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2009. Ditunjukkan kalau Profesor John Costler dan anaknya Caleb Costler tinggal di sebuah rumah di dekat hutan. Mereka hanya tinggal berdua karena sang istri telah meninggal dunia. Caleb adalah salah satu murid yang bersekolah di sekolah Lucinda dulu, dan kebetulan sekali sekolahnya berulang tahun yang ke-50. Dan mereka akan membongkar kapsul waktu yang ditanam di halaman sekolah mereka 50 tahun yang lalu. Setiap anak mendapatkan satu amplop, dan secara kebetulan sekali Caleb mendapat amplop yang berasal dari Lucinda. Sejak menerima amplop itulah ia mulai sering mendengar bisikan-bisikan, sampai-sampai ia menduga kalau alat bantu dengarnya sudah mulai rusak dan melepasnya. Namun ia tidak pernah mengerti apa maksud dari angka-angka yang ditulis oleh Lucinda itu. Tanpa sengaja, John melihat surat itu tergeletak di meja. Iseng-iseng dia menyusun angka-angka yang dilihatnya di sana. Dan dia melihat kalau angka-angka itu ternyata seperti sebuah ramalan. 50 tahun yang lalu, Lucinda sudah meramalkan tentang akan terjadinya pengoboman WTC. Dia juga meramalkan dengan tepat terjadinya badai Katrina. Semua angka-angka yang dituliskannya di sana seperti sebuah kode tentang tanggal kejadian, jumlah korban, dan bahkan titik koordinat tempat kejadian bencana tersebut. John lalu melihat kalau ternyata ada beberapa ramalan-ramalan Lucinda yang masih belum terlaksana. Salah satunya adalah jatuhnya pesawat terbang yang akan mengorbankan ratusan jiwa penumpangnya.
Bahkan Lucinda juga meramalkan kebakaran hotel di mana istri dari John menjadi salah satu korban yang meninggal. Ia menjelaskan angka-angka itu kepada salah satu sahabatnya. Namun sahabatnya menganggap John belum bisa menerima kematian istrinya dengan ikhlas. Malam harinya John mendatangi rumah dari guru Lucinda. Ia ingin menanyakan secara langsung tentang maksud dari angka-angka yang ditulis dan ingin menemui Lucinda. Namun sayang, Lucinda telah meninggal dunia. Pagi harinya saat John sedang menelpon, ia melihat anaknya menerima seperti sebuah batu berwarna hitam dari orang asing. Ketika Caleb menerima batu itu, ia kembali mendengar bisikan-bisikan aneh. Sore harinya John mendapat telepon panggilan dari sang anak, memintanya untuk segera dijemput. Di dalam perjalanan, John terjebak macet. Tak sengaja, ia melihat layar monitor pada dashboard mobilnya. Ia melihat sebuah titik koordinat di mana ia berada saat ini. Ia kemudian keluar dari mobil berjalan mendekati seorang petugas, menanyakan penyebab dari kemacetan. Namun tiba-tiba, di depan matanya sendiri, ia melihat secara langsung bagaimana pesawat itu jatuh. Ia kemudian berlari mencoba menolong beberapa korban yang terbakar. Kemudian media setempat mengumumkan jumlah korban, dan jumlah korban sama persis seperti angka yang dituliskan oleh Lucinda. Sejak itulah John menyadari kalau memang semua ramalan itu benar-benar terjadi. Sementara itu, Caleb mulai merasa sering didatangi oleh sosok-sosok misterius. Bersamaan dengan itu pula datanglah penglihatan-penglihatan yang tidak dimengerti olehnya. Caleb melihat api yang membakar semua tempat di sekelilingnya. Ia ketakutan dan menjerit. John juga menyadari kalau makhluk-makhluk misterius berpakaian hitam ini memang nyata, karena John sendiri sempat melihatnya sebelum mereka menghilang. John kemudian memutuskan untuk mencari tahu keberadaan anak dari Lucinda. Anaknya ini bernama Diana Wayland. Sedangkan Diana sendiri mempunyai putri yang bernama Abby, yang berumur sebaya dengan Caleb. Setelah John bertemu dengan Diana, ia menanyakan maksud dari angka-angka yang ditulis oleh Lucinda, di mana angka-angka ini ternyata ramalan dari banyak kejadian dan ramalan itu telah terbukti nyata. Namun Diana menganggap John sebagai orang gila karena menyinggung-nyinggung ramalan yang dibuat oleh ibunya yang telah lama meninggal. Diana menganggap ibunya gila dan tidak pernah bisa hidup tenang sampai ia meninggal. John berusaha meyakinkan Diana bahwa ramalan-ramalan ibunya itu benar. Dia hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang Lucinda. Dia menyatakan kalau Lucinda sudah meramalkan sebuah kecelakaan kereta api bawah tanah yang akan menewaskan ratusan orang. John meminta Diana untuk membantunya mencari tahu lebih jauh agar tidak banyak korban yang berjatuhan. Namun Diana memilih pergi dan membawa Abby menjauh dari John. Dan benar saja kecelakaan kereta api itu pun terjadi. John berada di lokasi kejadian setelah menitipkan Caleb pada orang tuanya. Ia berusaha mencegah sendiri apapun yang akan terjadi di sana. Namun ia gagal. Kecelakaan itu tetap terjadi. Dan jumlah korban tewas benar-benar sama dengan yang diramalkan oleh Lucinda. Akhirnya Diana percaya dan bersedia membantu John dengan membawanya ke rumah tempat tinggal ibunya semasa hidupnya dulu, di mana ia tidak mau tinggal di kota dan memilih hidup menyepi di tengah hutan. Ketika sedang menyelidiki rumah itulah Caleb dan Abby didatangi lagi oleh sosok misterius berbaju hitam tersebut. Mereka berniat mengajak Caleb dan Abby untuk ikut dengan mereka. Namun upaya mereka gagal dikarenakan Caleb membunyikan klakson mobil dengan keras untuk memancing perhatian ayahnya yang segera mendatanginya.
Namun saat John sampai tiba di luar rumah, sosok tersebut menghilang. Sejak saat itu pula, Abby jadi bisa mendengar bisikan-bisikan seperti yang didengar oleh Caleb. Ramalan terbaru yang diketahui John dari tulisan Lucinda adalah bahwa dunia akan kiamat. Akan ada api besar yang menghanguskan bumi dalam waktu beberapa hari lagi. Mereka harus berusaha menemukan cara agar bumi bisa selamat dari bencana luar biasa tersebut. Sementara Diana yang sudah dilanda frustasi memutuskan untuk membawa sendiri Caleb dan Abby untuk bersembunyi dalam sebuah gua di bawah tanah. Ia tidak menyadari kalau api yang diramalkan oleh Lucinda itu berasal dari siklus badai matahari. Tahun ini badai matahari menjadi sangat besar dan luas sehingga bisa menghancurkan seluruh permukaan bumi, di mana radiasi matahari akan masuk ke dalam tanah hingga 1 mil. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. John yakin kalau Lucinda menuliskan tempat persembunyian dalam bentuk koordinat di pintu bagian dalam lemari tempat ia bersembunyi dulu. Dia sibuk mencari-cari dan mengikis bagian-bagian pintu itu. Ketika akhirnya John mendapatkan koordinat yang dituliskan oleh Lucinda, Diana sudah lama pergi dengan membawa Caleb dan Abby bersamanya. Ia tidak mau menunggu John yang dianggapnya kurang waras karena mencari-cari tempat bersembunyi berdasarkan angka-angka yang ditulis oleh ibunya. Saat dia sudah berada jauh dari John, Caleb dan Abby diculik oleh sosok misterius tersebut. Diana kemudian mengejarnya yang akhirnya tewas karena tertabrak oleh truk. John mencoba mengikutinya dengan berpedoman pada koordinat terakhir yang diberikan oleh Lucinda. Dan perjalanan itu mengantarnya kembali ke hutan tempat tinggal Lucinda dulu. Di sana dia menemukan Caleb dan Abby yang sudah menunggu bersama dengan sosok misterius tersebut. Yang ternyata sosok misterius itu adalah alien yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang kehancuran bumi ini. Mereka jugalah yang membisiki Lucinda waktu kecil dulu dan memberitahukan ramalan-ramalan itu kepadanya. Mereka tidak bermaksud menyakiti Caleb dan Abby, tapi mereka berkata bahwa bumi akan hancur dan tidak ada tempat yang selamat. Mereka harus membawa anak manusia yang bisa mereka selamatkan, memberikan tempat baru agar mereka bisa memulai kehidupan mereka lagi dari awal. Sayangnya hanya mereka-mereka yang mendengar bisikan itu saja yang bisa mereka bawa meninggalkan bumi dengan kapal ruang angkasa mereka, yaitu Caleb dan Abby. Sementara John karena tidak mendengarkan bisikan itu, ia harus tetap tinggal di bumi dan musnah bersama penghuni bumi lainnya. Maka ketika Caleb dan Abby sudah pergi dengan UFO, John kembali ke rumah orang tuanya. Di sana ia bertemu dengan adik serta kedua orang tuanya. Dan tak lama kemudian saat itulah terjadi badai matahari, di mana badai itu menyapu permukaan bumi dengan api yang menyala-nyala. Kota-kota besar di dunia hancur dalam sekejap. Planet bumi luluh lantah dan berubah menjadi planet mati. Sementara itu di akhir cerita ditunjukkan kalau alien-alien itu meninggalkan Caleb dan Abby di sebuah planet baru yang tampak hijau dan sejuk, di mana dua anak manusia laki-laki dan perempuan hidup berdampingan. Dan cerita pun usai. Sekian alur cerita dari film yang kita bahas kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.